yang besar gitu kan. Dan kemudian That's okay, I will take your time. Dan kemudian suami dan anak-anak yang menyusul dan menceritakan bahwa kota itu punya kami. Dan terlihat juga bahwa anak-anak yang mulai bersekolah di luar, dimana kita nemenin mereka saat mereka liburan. Tapi ada yang menjadi pertanyaan saya, pada terakhir di akhir ini ada kita tuh melihat kita jalan tapi ke sebuah pegunungan di mana gunung itu adalah gunung es gitu. Dan gunung es itu yang cukup tebal gitu ya. Kita berdiri di situ dan semakin menjauh dari situ. Tapi gunung itu nggak mencair gitu. Jadi tapi posisinya adalah menjauh dari situ. Dan yang menjauh dari? Jadi si gambarnya yang menjauh gitu dari. Oke. Nah, apakah ditakutkannya apakah belenggu itu akan tetap ada gitu kan? Ada belenggu-belenggu yang memang ingin saya buang gitu. Gunung adalah misteri. Gunungnya di sebelah kanan atau di depan atau di kiri? Jadi posisinya di depan yang terus bergerak maju ke arah kanan. Kanan, oke. So, gunung adalah misteri dan gunung adalah simbol dari spiritual life. Terselubungi es atau salju, es atau salju. Jadi gunung itu diliputi, jadi kayak yang di benua Antartika gitu. Jadi banyak gunung-gunung, ya. Tapi puncaknya ada bersalju. Tapi ada. Ya, it's a mystery yang deep, yang dibungkus oleh kedinginan hati. So, mencairkan gunung seperti itu mudah banget. Kasih aja api. So, gimana cara kasih apinya? Fokus on what you want. Begitu kita punya fokus terhadap apa yang kita mau, maka dia sebenarnya memulai alam bawah sadar mulai menerjemahkan. It's okay, sekarang kita simpen dulu deh kedinginan kebukuan misteri itu. Dia mulai mau bekerja sama dengan Yani. Akan lebih baik kalau dia menjauh dan mencair. Saat ini belum. That's okay, kita baru hari pertama. Don't push. Ingat, alam bawah sadar nggak boleh dipaksa. So, gimana perasaannya? Memang lebih tenang. Good. Mana itu yang masih jadi pertanyaan. Masih ada ketakutan terhadap gunung es itu. Nah, itu yang akan kita lepaskan, ketakutan itu. Karena gunung es itu bukan berarti sesuatu yang perlu ditakutkan. Dia hanya misteri. Dia hanyalah sesuatu yang tidak kita ketahui, apalagi dibungkus oleh es, kesannya dingin. Kalau nggak ada dingin, nggak ada panas. Cool, very good. Tepuk tangan dong buat saya. Ada lagi yang lain? Saya mau share. Ya. Siapa? Ferry udah. Ya. Silakan. Sebelumnya di sini tadi kan kita sudah menulis my values di bisnis saya kebetulan nomor 1 sampai 20 terus agak bermasalah saya juga terus nggak ada kata-kata cash flow, omset, profit, raca maupun aset. Jadi agak saya ngapain bisnis gitu saya tadinya mikir kayak gitu. Tapi setelah itu tadi saya jadi terbuka, oh ternyata saya juga salah selama ini gitu. Ya. Ketika saya terus menginginkan apa akhirnya itu saya sambil berdoa juga disuruh ngucapin 3 kali tadi saya berdoa. Saya menginginkan keberkahan, kelimpahan uang, profit yang besar, omset yang meledak, bisnis yang terus berkembang, mengakar, menancap ke dalam serta menggurita dan bermanfaat untuk orang lain. Mantap. Very good. Terus? Itu
saya ucapkan terus sambil berdoa. Alhamdulillah saya ucapkan terus. Saya juga terus akhirnya sambil terus tadi saya cuma bisa wow aja ngelihat banyak hal yang saya lihat di situ, mulai dari saya ngelihat rumah saya di situ, rumah saya masih sama, pohonnya masih segitu, rumahnya masih sama, catnya masih sama, terasnya masih sama. Di situ ada beberapa mobil mewah ada di rumah saya, warnanya jelas terang, berwarna, warna mobilnya juga ada warnanya. Makin terang lagi saya melihat bisnis benar-benar menggurita, benar-benar besar bisnis saya. Saya melihat karyawan saya udah nggak pada kebanjiran, udah pada punya rumah sendiri-sendiri, udah pada sukses, makmur. Saya juga melihat makin besar lagi tadi bisikan pertamanya dari telinga kanan telinga kiri, makin lama makin muter, bisikan itu jelas terdengar, kamu bisa, kamu terpilih sama Allah, mana ini, kamu mampu, kamu bisa. Saya melihat makin besar lagi, makin luas lagi, apartemen itu serasa milik saya gitu ya. Melihat sebuah kota, saya berpuluh-puluh kali lebih sehat dari sekarang, lebih segar, lebih bugar, lebih bahagia. Saya bisa membantu tetangga-tetangga itu pada naik haji semuanya. Wow. Saya melihat bersama teman-teman juga aset-aset asing yang ada di Indonesia ini, perusahaan-perusahaan asing itu bisa kita beli, kebanyakan bisa kita beli. Saya melihat sampai Dirgantara Indonesia pun bisa maju. Saya melihat juga rakyat Indonesia itu makmur bareng-bareng dengan banyaknya teman-teman pengusaha juga. Itu saya melihat juga harga-harga di Indonesia jadi murah. Karena setelah saya di bisnis laundry ini saya merambah ke bisnis yang lain juga gitu. Saya melihat di situ juga di perminyakan, minyak pokoknya jadi murah gitu. Terus ketika tadi nggak bisa, apa yang terjadi, kebanjiran masih ada, terus harga jadi mahal lagi gitu. Tapi ketika itu terjadi tadi, kita nggak lagi impor sama sekali, kita udah malah bisa ekspor gitu. Makin besar lagi saya melihat juga teman-teman SMA saya kumpul, kita sama-sama sukses di situ. Saya melihat keluarga saya luar biasa, cuma itu wow gitu, cuma saya wow gitu. Oke, Luar biasa guys. Oke, cool. Satu hal, tepuk tangan dulu boleh. Boleh saya kasih tahu. Ini bukan dari kata-kata saya, tapi kata-kata Einstein. Dan nama Einstein, Albert Einstein ya. Dia mengatakan begini, if you can imagine it, you can achieve it. Everything happens in the mind dulu. Okay, good. Very good. Ada lagi yang mau sharing? Yes. Cuma biasa dipanggil Theo sih, Coach. Oke, Theo. Itu nama Theo artinya apa? Tuhan. That's right. Cerita dulu kalau tentang yang spesifik saya inginkan dalam bisnis saya adalah bisnis yang banyak aset, profitable, mempunyai nilai tambah untuk masyarakat, membanggakan, financial free, menikmati seluruh keindahan dunia, Good. Kesehatan dan berbagi. Good. Saat ini baru sampai di tahap profitable, berdaya guna, berbagi, dan sehat. Very good. Kalau tentang membayangkan, imajinasi bukan sesuatu hal yang sering saya lakukan, karena saya cukup realistis orangnya. Tapi barusan saya juga menyadari bahwa sebelum ini dalam keadaan sadar saya membayangkan mungkin mobil terbaik yang saya miliki selama hidup nantinya adalah maybe just a Lexus gitu. Cuman tadi karena mungkin dikasih waktu, kasih kesempatan untuk mikir, ternyata enak juga gitu naik Bentley Phantom gitu. Waduh. Terus saya bayangin juga sekalian lah, udah kagok kan,
Pesawat. tanggung gitu. Jadi I'm in all the fancy suit, Yap. meeting di jet pribadi saya. Keren. Karyawan-karyawan saya juga udah ready di situ meeting. Bokap nyokap di belakang, ya ngobrol aja segala macem. Terus sedetik kita di Tokyo, sedetik kita di Los Angeles, sedetik di mana gitu tadi lupa. Good. Cuman kemudian juga apa? Kalau dalam keadaan sadar kemarin ini juga saya sempat baru saja beli tanah, bayangin bangun rumah segala macem. Yang kita bayangin memang yang kayaknya sesuai daya beli saya gitu, untuk range setengah tahun ke depan gitu. Cuman dikasih waktu ya udah saya bayangin, saya pol-polin gitu. Good. Kalau orang pasang farmer serpek yate gitu 10 juta per meter gitu kan bisa. Ya, jadi orang Itu yang supply klien saya tuh, jadi nanti saya kasih tahu. bisa. Udah disiapin nanti dan cuman barusan pas udah selesai terus apa diem sebentar terus mau coba sharing ke teman, ke Auri sama ke Fadi, kok tiba-tiba saya kebayang lagi dalam bayangan saya itu memang semuanya tampak mewah, Ya. tapi kok ternyata bayangan kedua orang tua saya ini kok nggak tersenyum ya? Kenapa? It's a conflict, inner conflict. Mungkin ada sesuatu dari alam bawah sadar sana yang ingin memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Segala sesuatu yang kontras, biarkan kontras itu menunjukkan kontras yang lain. Artinya begini, Patanjali 500 AD setelah Masehi mengatakan begini, jikalau ada negatif, biarkanlah negatif itu merefleksikan yang positif. Jadi sebenarnya kalau Anda punya rasa marah, sedih, kecewa, sebenarnya itu hanya indikator. Jadi time untuk hari ini dan seterusnya untuk melepaskan itu dan mengintegrasikan itu semua. That's okay, nggak apa-apa. Itu berarti masih ada yang harus diselesaikan. That's okay. Good. Thank you. Tepuk tangan. Very good. So ada 3 syarat ya supaya Anda mau berubah. Supaya Anda bisa berubah ada 3 syarat. Anda boleh catat ini. Ada 3 syarat. Anda boleh catat di post-it. Syarat untuk berubah. Berubah untuk yang baik ya. Karena tidak semua perubahan membawa perbaikan. Tapi setiap perbaikan membawa namanya perubahan. Ada 3 syarat. Nomor 1. Melepaskan semua emosi-emosi negatif, koma. Melepaskan semua mental block dan energy block, koma. Dan mengintegrasikan semua inner conflict, koma. Menyusun hierarki values, prioritas values disusun, serta menciptakan impian dan goals atau dreams. Itu baru nomor 1 ya. Saya ulang. Nomor 1 adalah melepaskan semua emosi-emosi negatif, melepaskan mental block, mengintegrasikan semua inner conflict, menyusun prioritas values atau hierarki values, serta menciptakan impian atau goals alias dreams. Itu baru nomor
Nomor 1. Nomor 2. Take action. Nomor 2 apa? Take action. Mengambil tindakan. Karena kalau kita tidak mengambil tindakan, maka semua yang kita ucapkan pada nomor 1 hanyalah teori atau daydreamer. Jadi nomor 2 tetap Anda harus take action. Nomor 3. Ini yang paling penting. Selalu memfokuskan semua pikiran dan rasa. Selalu memfokuskan semua pikiran dan rasa kepada apa impian Anda. Saya ulang, selalu memfokuskan semua pikiran dan rasa kepada apa yang Anda impikan. Karena apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda katakan kepada diri Anda sendiri, dan apa yang Anda katakan kepada diri Anda sendiri menjadi sugesti kepada alam bawah sadar Anda sendiri. Saya ulang, menjadi sugesti kepada alam bawah sadar Anda sendiri. Oke, silakan bacakan satu sama lain dengan temannya kiri kanan. Apa yang Anda tulis tadi? 3 syarat untuk berubah menuju perbaikan. Ayo, nomor 1 apa? Silakan bacain. Bacakan ke kanan kirinya. Pastikan Anda bacakan ke kanan kirinya ya. Habis itu gantian. Bacakan ke telinga kirinya. Alright, good. Jadi, yang namanya masalah artinya apa? Kalau begitu sekarang? Hah? Yang namanya masalah hanyalah persepsi. Masalah bukanlah masalah. Masalah hanyalah menunjukkan. Loh, pagi-pagi Anda bilang, coach masalahnya ini. Bagaimana masalah itu terjadi? Wah, ditulisin semua, betul nggak? Pagi tadi, siang tadi, sore tadi Anda masih berkutat dengan masalah. Tetapi setelah Anda mengerjakan ini semua dan Anda mengerti ini semua, masalah hanyalah sebuah tanda untuk menunjukkan kepada Anda supaya Anda mau fokus terhadap apa yang Anda mau. That's it. Saya ulang. Tadi pagi Anda mengatakan masalah. Sekarang Anda tahu yang namanya masalah hanyalah sebuah indikator untuk menunjukkan betapa Anda seharusnya fokus terhadap apa yang Anda mau. Karena Anda nggak fokus dengan apa yang Anda mau, makanya timbul masalah. Masuk akal nggak? Bilang masuk akal. Masuk akal. Masalah timbul karena kita fokus terhadap hal-hal yang kita tidak mau. Tapi kalau kita fokus terhadap hal-hal yang kita mau dan kita melakukannya, kita take action, ada masalah nggak? No problem.
Masalah hanyalah indikator untuk kita fokus terhadap apa yang kita inginkan. Karena kita tidak fokus dengan keinginan kita, makanya timbul masalah. Catat tuh baik-baik kata-kata saya. Saya ulang ya. Masalah hanyalah indikator untuk kita kembali fokus terhadap apa yang kita inginkan. Yes. Kembali fokus kepada apa yang Anda inginkan. Karena kita tidak fokus dengan keinginan kita, maka timbullah masalah. Jadi sepanjang kita fokus dengan keinginan kita dan mengambil tindakan, Fokus dan mengambil tindakan, maka semua akan lancar dan mudah. maka semua akan lancar dan mudah. Ucapkan tuh baik-baik. Oke, ucapkan. 1, 2, 3, ucapin. Masalah hanyalah Lemas. Oke, cool. Kita akan mulai intervensi bawah sadar. Kita akan mulai proses intervensi bawah sadar. Perlu diketahui, mungkin nggak selesai semua, dan kita akan lanjutkan besok pagi. Intervensi bawah sadar yang akan dilakukan saat ini adalah bernama movie therapy. Movie therapy. Jadi saya akan putarkan sebuah movie, dan movie ini bersifat terapi buat Anda. Karena filmnya panjang dan kita nggak borobudur tidak menyediakan popcorn sama Coca-Cola. Maklum kita bukan di XX1, dan XX1 itu salah satu klien saya juga. Keren ya, klien saya banyak yang beken-beken loh. Nah, banyak sih, artis aja ada. Oke. Film ini Anda ada beberapa tugas yang Anda mesti lakukan, dan siapkan post-it Anda ketika Anda nonton. Pertama, Anda harus mencatat semua emosi yang terjadi saat Anda nonton ini. Marah, sedih, malu. Anda catat beserta adegan apa yang membuat Anda marah. Jadi Anda harus catat perasaannya apa, adegannya apa. Perasaannya apa, adegannya apa. Paham ya? Perasaan dan adegan. Perasaan dan adegan. Perasaan dengan adegan.